Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Al-Imam Abul Fida Ahmad Ismail bin Umar bin Katsir yang wafat pada tahun 774 Hijriyah. Qala hafizahullahu ta'ala. Selesai kemarinnya pembahasan berkenaan dengan syarat as-sahih, syartus sahihain atau syarat ahadihima, dan bagaimana pandangan para ulama berkenaan dengan ucapan Al-Hakim rahimahullah yang mengklaim bahwa semua hadis-hadis dalam Mustadrak Al-Hakim itu ala syartihima atau syarti ahadihima. Baik, tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Sekarang penjelasan tambahan berkenaan dengan as-sahihain. Masih seputar as-sahihain, Bukhari dan Muslim, dan ini kita masih dalam pembahasan as-sahih. Baik, sudah disebutkan kemarin pembahasan berkenaan dengan al-mustadrak, di mana al-mustadrak menurut penulisnya yakni al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim rahimahullahu taala, ya, beliau menulisnya atau beliau mencantumkan di dalamnya hadis-hadis yang menurut beliau sesuai dengan syarat Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya, namun tidak tersebut dalam Bukhari dan Muslim. Dan ini sebagaimana akan disebutkan juga nanti beberapa kekeliruan beliau selain dari apa yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, dari kekeliruan beliau dalam hal ini. Selanjutnya berkenaan dengan kitab yang berhubungan dengan as-sahihain, yaitu kitab al-mustakhrajat. Kitab al-mustakhrajat. Apa itu kitab al-mustakhraj? Al-mustakhraj itu adalah seorang penulis atau seorang alim, seorang ulama, seorang mukharrij mengambil atau mendatangi sebuah buku, yang mana buku ini adalah termasuk buku hadis yang penting di kalangan para ulama. Kemudian dia meriwayatkan setiap hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut, tapi dengan sanad dia sendiri, bukan melalui jalurnya penulis kitab. Bukan melalui jalur penulis kitab, tapi melalui jalur dia sendiri. Misalnya Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf dari Imam Malik masalan. Maka datang ulama belakangan, anggaplah seperti Al-Baihaqi rahimahullah, atau yang setabaqat dengannya atau yang di bawahnya. Nanti kita akan sebutkan sebagian di antara bentuk mustakhrajat. Datang Al-Baihaqi rahimahullah masalan meriwayatkan hadis itu, hadisnya Al-Bukhari, dengan sanadnya sendiri dan bertemu dengan Abdullah bin Yusuf, tidak lewat jalurnya sanadnya Al-Bukhari, melainkan langsung ke Abdullah bin Yusuf atau langsung ke Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini namanya Al-Baihaqi melakukan istikhraj terhadap hadis tersebut. Walaupun kitab al-mustakhrajat ini tidak diitlakkan untuk satu persatu hadis tentunya, melainkan satu kitab secara utuh. Nah, ada beberapa kitab yang dilakukan atau ada beberapa kitab yang masyhur di istikhraj oleh para ulama yang datang setelahnya. Namun kitab-kitab mustakhrajat yang paling penting adalah mustakhrajat ala sahihain au ahadihima. Mengapa? Kenapa hanya mustakhrajat ala sahihain yang dibahas? Tentunya karena jalalati hadani al-kitabain. Karena keunggulan kedua kitab ini dalam persyaratan sihah tentunya, dan bagaimana ummat talaqqathu bil qabul, keduanya memiliki keunggulan dari sisi ini. Maka kebanyakan pembahasan para ulama ketika berbicara tentang al-mustakhrajat itu berkenaan dengan mustakhraj as-sahihain, imma keduanya atau imma salah satunya, Bukhari atau Muslim saja. Jelas sampai sini? Baik. Dan berkenaan dengan istikhraj atau kitabul mustakhrajat ini,
Penulis hafizahullahu taala, penulis Al-Mustakhrajat rahimahullahu taala, kita akan sebutkan nanti beberapa bentuk penulisnya. Penulisnya tidak mempersyaratkan bahwa lafaz hadisnya harus persis sama dengan kitab yang dia keluarkan hadis-hadisnya, yang diriwayatkan sendiri hadis-hadisnya. Misalnya Mustakhraj al-Bukhari, maka setiap satu persatu hadis dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan oleh Sahibul Mustakhraj dengan jalur, dengan sanad dia sendiri, imma bertemu dengan gurunya Bukhari atau guru-gurunya, yang jelas tidak lewat Al-Bukhari, lewat jalur tersendiri yang nanti ketemunya di salah satu dari tabaqat sanadnya Al-Bukhari. Dan dia tidak mempersyaratkan harus persis sama lafaznya dengan yang terdapat dalam Sahih Bukhari, tapi walaupun ada perbedaan makna walaupun sedikit, namun secara umum dari sahabat yang sama dengan asal matan yang sama, walaupun ada sedikit perbedaan lafaz berupa tambahan atau pengurangan, maka itu tidak ada masalah. Tetap dikategorikan dalam bentuk atau syah dikatakan sebagai istikhraj terhadap hadis tersebut. Jadi tidak mesti sama lafaznya. Jelas sampai sini? Kemudian yang berkenaan dengan aturan dalam mengistikhraj suatu hadis atau suatu kitab adalah seorang mustakhrij yang mengistikhraj suatu kitab atau suatu hadis tertentu, masalah di kitab itu, selama dia punya selama sanadnya itu bersambung dengan rawi yang terdekat, maka dia sambung ke situ, dia jangan naik ke atasnya. Misalnya tadi Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, masalah dari Malik, kemudian masalah dari Suhail bin Abi Saleh dari siapa? Ayahnya an Abi Hurairah, masalah. Kemudian datang sahib Al-Mustakhraj al-Bukhari ini. Kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut, di mana sanad dia bersambung ketemu dengan Muhammad bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf, atau dia punya sanad yang lain yang berjumpa dengan Imam Malik di atasnya. Maka sahibul Mustakhraj diharuskan untuk mengambil yang terbawah, yaitu yang bersambung dengan Abdullah bin Yusuf. Walaupun dia punya sanad juga yang bersambung dengan Imam Malik, tapi kriteria istikhraj itu adalah yang di bawah. Selama dia punya hubungan sanad yang dengan yang di bawah, maka itu yang dia ambil. Nah, ini gambaran umum tentang al-mustakhrajat. Jadi secara umum al-mustakhraj adalah seorang alim meriwayatkan setiap hadis yang terdapat di dalam suatu kitab tertentu dengan sanad dia sendiri, di mana tidak melalui penulis kitab tersebut, di mana nanti akan sanadnya dia akan berjumpa dengan salah satu dari tabaqat sanad dari penulis buku tersebut. Itulah yang antum ketahui tentunya dalam pembahasan sanad al-ulu nisbi ada namanya apa? Al-muwafaqah. Ada namanya al-musafahah. Ada namanya al-musafahah, ada namanya al-muwafaqah, ada namanya al-badal, dan seterusnya dari anwa al-ulu. Ini kebanyakan antum bisa dapatkan ulu nisbi itu pada kitab-kitab al-mustakhrajat. Dalam kitab-kitab al-mustakhrajat. Taib. Kemudian perkara yang ketiga berkenaan dengan al-mustakhrajat adalah ketika penulis mustakhraj tidak menemukan, misalnya ini kan persyaratan mustakhraj, setiap hadis, semua hadis dalam buku itu diriwayatkan dengan sanad dia sendiri. Nah, terkadang penulis mustakhraj ada beberapa hadis-hadis tertentu dalam kitab tersebut yang dia tidak memiliki sanadnya secara samai. Masalah atau karena zaman dahulu tentunya masih samai, belum masyhur yang namanya ijazah. Bahkan mungkin belum ada yang namanya ijazah di zaman-zaman mutaqaddimin. Nah, anggaplah ada sebuah hadis yang dia tidak miliki Dia tidak miliki sanadnya. Maka apa yang dilakukan? Di sini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh sahibul mustakhrajat. Ada ashabul mustakhrajat. Ada yang menyebutkan begitu saja. Menyebutkan tanpa menyebutkan sanad dia sendiri. Yani tetap menyebutkan sanadnya penulis kitab. Tanpa menghubungkan sanad dia ke situ. Atau terkadang dia menyambung sanadnya tapi lewat Al-Bukhari, nggak apa-apa lewat Bukhari, yang penting tersambung sanadnya. Walaupun ini melanggar kriteria mustakhraj karena seharusnya tidak lewat Bukhari. Dan sebagian mereka memilih untuk tidak menyebutkan sama sekali hadis tersebut, yakni dihapus hadis tersebut dari mustakhrajnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria mustakhraj, dia tidak punya sanad ke sana, maka dia hapus hadis tersebut. Jelas sampai sini? Baik, sebentar.
Udah ya. Jadi ini beberapa hal yang berkenaan dengan gambaran umum tentang mustakhraj. Sekarang kita lihat kalam Ibnu Katsir rahimahullah, qala wa qad khurrijat kutubun katsiratun 'ala sahihain wa qad yujadu fiha ziyadatun mufidah wa asanidu jayyidah ka sahih Abi Awanah wa Abawai Bakrin Ismaili wal Barqani, yakni Abu Bakar al-Ismaili dan Abu Bakar al-Barqani, wa Abu Nuaim al-Asbahani wa ghairihima. Sudah ya. Di sini beliau rahimahullah mengatakan, dan ditemukan juga atau telah diistikhraj atau telah ada istikhrajat, ya, kitab-kitab mustakhraj katsira yang banyak ala sahihain, ya, terhadap kitab as-sahihain atau salah satu dari keduanya. Kemudian dalam hadits-hadits al-mustakhrajat itu, hadis-hadis dalam al-mustakhrajat dikatakan ditemukan padanya ziyadatun mufidah. Ada beberapa tambahan mufidah dan asanid yang jayyidah. Baik. Di sini penulis hafizahullahu taala, ya, menyebutkan manfaat dari al-mustakhrajat. Sebelumnya kita bacakan dulu siapa penulis al-mustakhrajat yang masyhur. Ka Sahih Abi Awana, yakni al-mustakhraj Abi Awana, Sahih Abi Awana. Ya. Beliau ini Abu Awana rahimahullah, namanya Ya'qub bin Ibrahim bin Ishaq. Beliau melakukan istikhraj kepada Sahih Muslim, yakni Sahih Abu Awana ini adalah mustakhraj ala mustakhraj ala Sahih Muslim. Keunggulan mustakhraj Abu Awana ini atau Sahih Abu Awana ini, keunggulannya adalah karena beliau itu hampir setabaqat dengan Imam Muslim. Sehingga Abu Awana itu bertemu dan meriwayatkan dari beberapa rawi yang merupakan gurunya Imam Muslim. Maka ini nampak dari sini keunggulannya Sahih Abu Awana. Ya, yakni guru-gurunya Imam Muslim yang terdapat dalam Sahih Muslim, Abu Awana juga meriwayatkan darinya. Tidak semua gurunya tentunya, ada beberapa guru dari Imam Muslim yang Abu Awana meriwayatkan darinya. Maka istikhrajnya dia tinggal sambung, tidak lewat Imam Muslim. Kenapa? Karena dia sendiri bertemu dengan gurunya Imam Muslim. Baik, ini yang pertama, Sahih Abu Awana atau mustakhraj Abu Awana ini adalah mustakhraj terhadap Sahih Muslim. Kemudian dikatakan di sini yang juga menulis kutubul mustakhrajat adalah Abu Bakar al-Ismaili. Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail. Ya, Abu Bakar nama lengkap beliau Ahmad bin Ibrahim ibn Ismail al-Ismaili. Ya, kitab beliau mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Beliau hanya istikhraj Sahih Al-Bukhari. Kemudian Abu Bakar Al-Barqani. Abu Bakar Al-Barqani ya, beliau mustakhraj ala Sahihain. Abu Bakar Al-Barqani ini mustakhraj beliau terhadap as-Sahihain. Nama beliau Ahmad bin Muhammad. Ya, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Barqani. Kitab beliau mustakhraj ala Sahihain. Kemudian wa Abu Nuaim al-Asbahani. Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah al-Asbahani. Beliau juga atau kitab beliau juga mustakhraj ala Sahihain. Maka di sini kita bisa melihat, ya, jadi untuk Sahih Abu Awana ini mustakhraj ala Muslim. Abu Bakar al-Ismaili ini mustakhraj ala Bukhari. Sementara Abu Bakar Al-Barqani dan Abu Nuaim al-Asbahani ini mustakhraj ala Mustakhraj ala as-Sahihain. Ya, mustakhraj ala as-Sahihain. Baik. Jadi gambaran mustakhraj sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang apa faedah dari adanya buku al-mustakhrajat? Sekarang Bukhari Muslim sudah sahih, kan begitu? Bukhari Muslim sudah sahih. Sekarang apa gunanya kitab al-mustakhrajat ini, ya, ditulis oleh para ulama? Di sini beliau menyebutkan dua faedah secara umum. Yang pertama, ziyadatun mufidah. Ada tambahan lafaz-lafaz tertentu untuk hadis tersebut. Yakni asal hadisnya dalam Bukhari Muslim seperti ini. Kemudian di riwayat yang lain, ya, ada tambahan lafaz. Ini biasanya ditakbir dengan kata wa fi riwayah, di riwayat lain.
Ada tambahan lafaz yang mana lafaz ini tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan tambahan lafaz ini, ya, kalau dia sahih, maka ini yang dimaksud di sini, yakni ziyadat mufidah, yakni tambahan lafaz yang tidak terdapat di hadis asal, dan tambahan ini sahih. Maka kalau tambahan ini sahih, maka ini mufidah tentunya. Ini manfaat yang pertama, yakni di antara manfaat mustakhrajat kita akan temukan riwayat tambahan lafaz dari riwayat lain hadis Bukhari Muslim, dan itu kadang, ya, dan itu bisa memberikan tambahan faidah dan memberikan pengaruh pada hukum fikih terhadap hadis tersebut. Jelas sampai sini? Ini manfaat yang pertama dari al-mustakhrajat. Kemudian kata beliau wa asanidu jayyidah. Ya. Karena apa namanya? Karena musannif al-mustakhrajat ini tidak meriwayatkan hadis melalui jalurnya Al-Bukhari, maka ini riwayat al-mustakhrajat, sanad-sanad mustakhrajat bisa dianggap sebagai mutaba'ah kepada hadis-hadis Sahih Muslim. Mutaba'ah kepada hadis-hadis dalam Bukhari Muslim. Mutaba'ah ya, karena jalan lain. Nanti ketemunya di mana ini mutaba'ah. Nah, mutaba'ah tamah atau khassah. Jelas sampai sini? Mutaba'ah tamah atau nakisah maksud saya. Mutaba'ah tamah atau nakisah. Tapi yang jelas ini mutaba'ah. Nah, dengan adanya asanid jayyid disebutkan di sini, sanad-sanad yang jayyid, kalau mutaba'ahnya sanad penulis mustakhrajat ini juga bagus, jayyid, maka ini apa? Menguatkan hadis dalam Bukhari Muslim. Karena apa? Mendapatkan mutaba'ah. Maka ini mempertegas kesahihan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah berikutnya yang tidak disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan tentunya sengaja beliau tidak sebutkan karena ini hanya sekilas tentang mustakhrajat. Di antara faedah al-mustakhrajat, di mana ini faedahnya kembali kepada si sahib al-mustakhrajat, yaitu mendapatkan ulul isnad. Memperoleh apa? Ulul isnad. Nah, terkadang kalau dia meriwayatkan dari jalurnya Al-Bukhari, mungkin antara dia dengan Nabi SAW bisa 6-7 orang masalah. Tapi ketika meriwayatkan dengan sanad dia sendiri, ketemunya dengan di salah satu tabaqat gurunya Al-Bukhari, bisa jadi dia menghemat satu tabaqat. Ya, bisa jadi dia menghemat satu tabaqat. Jelas sampai sini? Ya, ini yang kita sebutkan dari ulul nisbi, yaitu apa? Apakah sifatnya nanti al-muwafaqah, ya, al-musafahah, atau misalnya sifatnya al-badal. Nah, jelas sampai sini, al-musafahah atau al-badal. Adapun al-muwafaqah ini mungkin masih bisa dijangkau semacam Imam Abu Awana terhadap Sahih Muslim. Ini mungkin masih bisa karena tabaqatnya beda-beda tipis, masih bisa muwafaqah. Tapi untuk orang-orang belakangan ini sudah tidak mungkin muwafaqah, karena jumlah sanadnya tidak akan mungkin sama lagi. Baik. Ini manfaat mustakhrajat, yakni bi'tibar penulis kitab. Adapun Bukhari Muslim ya tidak ada pengaruhnya tentunya, ya, untuk hadis-hadis itu sendiri. Tapi bagi sahibul mustakhrajat faidahnya adalah untuk mendapatkan ulul isnad. Demikian pula orang-orang orang-orang di zaman belakangan, ya, bisa juga mendapatkan ulul isnad untuk hadis tertentu. Untuk hadis tertentu, kalau kita meriwayatkan dari Al-Bukhari, misalnya orang di zaman sekarang, ya, abad 15 Hijriah, ingin menyambung sanadnya sampai Al-Bukhari pada hadis tertentu, ya, kita tidak berbicara mengenai kitab Sahih Bukhari. Nah, pada hadis tertentu, kalau dia lewat jalurnya Al-Bukhari, mungkin lebih panjang sanadnya. Tapi kalau dia lewat jalurnya mustakhraj, sahibul mustakhraj, kemudian dia potong jalan, bisa jadi naik satu tabaqat. Lebih pendek sanadnya. Nah, ini diantara manfaat dari al-mustakhrajat. Nah, dan Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nukat, ya, ala Alfiyah, ini menyebutkan, dan juga di syarah beliau terhadap Alfiyah Al-Iraqi, beliau juga punya syarah, ya. Beliau menyebutkan sampai 20 fawaid, ya, 20 fawaid dari al-mustakhrajat ini. Bisa dirujuk di syarah beliau terhadap Alfiyah. Nah, ini selesai kitab al-mustakhrajat. Baik. Kemudian berkenaan dengan al-mustakhrajat, perhatikan, karena sahibul mustakhraj meriwayatkan hadis itu dengan sanad dia sendiri, maka dia tidak, ya, terciprat, ya, tidak kena keistimewaan Bukhari Muslim.
Bukhari Muslim apa keutamaannya? Ya, dijamin semuanya sahih dan seterusnya, maka itu tidak berlaku bagi apa? Kitab Al-Mustakhrajat. Kenapa? Karena mungkin di tabaqat-tabaqat atas dia sudah sama dengan guru-gurunya Sahih As-Sahihain, tapi di tabaqat agak bawah ini dia masih lewat jalurnya dia sendiri, syaratnya dia sendiri. Dan belum tentu syarat Bukhari Muslim terpenuhi di situ. Ya, makanya walaupun dia mustakhraj ala sahihain, tidak bisa kita katakan kalau begitu semuanya juga sahih mengikuti induknya. Ya, kalau kita berbicara mengenai matan hadisnya, oke lah, iya betul. Semua matan hadisnya secara matan asalnya matan asalnya sahih. Iya, namanya juga matan kan terdapat dalam Bukhari Muslim. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai sanadnya dia, belum tentu. Atau kalau kita berbicara mengenai lafaz tambahan dalam mustakhraj yang tidak terdapat dalam as-sahihain, ini juga tidak mendapatkan hukum as-sihah sebagaimana sahihnya Bukhari dan Muslim. Tetap harus diperiksa lafaz tambahan ini dalam mustakhrajat yang tidak terdapat dalam as-sahihain. Yang jelas dia dari sisi sanadnya dan dari sisi tambahan lafaznya tidak memperoleh status sebagaimana status pada Bukhari dan Muslim yang dijamin kesahihannya. Baik, ini saya kira tambahan berkenaan dengan al-mustakhrajat. Dan tentunya hadis-hadis dalam al-mustakhrajat tidak memberikan tambahan pada Sahih Bukhari dan Muslim, karena ya hadis itu juga di asalnya berbeda dengan mustadrak. Ya, berbeda dengan apa? Al-Mustadrak. Maka di sini kita bisa memahami perbedaan antara Al-Mustadrak ala Sahihain dengan Al-Mustakhraj ala Sahihain. Perbedaan antara Al-Mustadrak ala Sahihain dan Al-Mustakhraj ala Sahihain. Kalau Al-Mustadrak ala Sahihain, semua hadis-hadisnya menurut klaim penulis tidak terdapat dalam Bukhari Muslim. Beda. Ya, walaupun kenyataannya tidak demikian. Ada segelintir hadis-hadis yang dikira oleh Al-Hakim tidak diriwayatkan Bukhari Muslim, ternyata diriwayatkan Bukhari Muslim karena kurang teliti rahimahullahu taala. Tapi secara umum klaimnya seperti itu. Sementara al-mustakhrajat dia tidak membawakan hadis yang baru. Asal hadisnya adalah buku tersebut Bukhari Muslim. Maka semua asal hadis dalam al-mustakhrajat itu juga adalah asal hadis dalam Bukhari Muslim. Cuman di mustakhrajat ada lafaz tambahan. Ada lafaz tambahan atau ada berkurang sedikit lafaznya, ada perbedaan maknanya sedikit. Perbedaan lafaz sedikit, ya. Tapi asal hadisnya itu juga hadis Bukhari Muslim. Maka dia tidak mendatangkan tambahan hadis. Berbeda dengan al-mustadrak ala sahihain. Jelas? Ini perbedaan antara al-mustadrak dengan al-mustakhraj. Summa qala rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah berikutnya. Nah, sekarang selesai pembahasan mengenai al-mustadrak, di mana ingat pembahasan asal di sini adalah masih mengomentari kalamnya Ibnul Akhram yang mengatakan bahwasanya hadis sahih di luar Bukhari Muslim tinggal sedikit. Datang Ibnu Salam menyanggah, tidak, masih banyak hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Apa dalilnya? Dalilnya mustadrak. Ternyata dalil beliau ini lemah. Kenapa? Karena kenyataannya hadis sahih dalam mustadrak lebih sedikit dibandingkan gabungan Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau begitu, di mana hadis-hadis sahih yang lain yang jumlahnya lebih banyak di luar lebih banyak dibandingkan dalam Bukhari Muslim? Nah, di sini beliau mulai bahas di mana kita bisa temukan hadis-hadis sahih yang lain selain dari Bukhari Muslim. Baik, di Mustadrak sudah ada, tapi segelintir ya, sedikit. Ya, kita sudah sebutkan menurut Ibnu Hajar rahimahullah kurang dari 1000, itu pun bil mukarrar. Kata Syekh Muqbil rahimahullah taala tidak lebih dari sepertiganya bi ghairil mukarrar. Ya, tanpa mengulang, tidak lebih dari sepertiganya yang bisa dikatakan sahih. Baik, sisanya mana? Kalau memang hadis sahih di luar Bukhari Muslim masih lebih banyak, di mana kita bisa dapat yang lain? Nah, di sini beliau mulai sebutkan. Adapun pembahasan mustakhrajat tadi itu kelihatannya pembahasan sekedar tatmimam lil faidah, sekedar menyempurnakan karena sudah dibahas mustadrak ala sahihain, diikutkan kitab yang mirip dengannya yaitu mustakhrajat ala as-sahihain. Wa illa mustakhrajat ala sahihain tidak ada tambahan hadis sahih baru di situ, berbeda dengan al-mustadrak. Taib, summa qala rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa kutubun ukharu iltazama ashabuha sihhataha. Nah, sekarang ini kitab, beliau menyebutkan di sini dua kitab pertama di mana kita bisa mendapatkan hadis-hadis sahih lain di luar Bukhari Muslim. Kata beliau, ada juga kitab yang lain di mana para penulisnya iltazama sihhataha, ya, mengharuskan dirinya komitmen untuk hanya mengeluarkan atau meriwayatkan hadis-hadis sahih, yakni
bizamihi, ya, atau biddiaihi, menurut klaim penulis syarat saya ini hanya memasukkan hadis-hadis sahih. Baik. Nah, setidaknya ini menurut penulis. Namun ya kenyataannya tidak demikian. Ya, kenyataannya tidak demikian. Terdapat di dalamnya hadis-hadis yang tidak sahih. Cuman begini, apa gunanya mengetahui kitab-kitab seperti ini? Yakni si penulis ini mempersyaratkan sahih pada kitabnya. Ya. Ini kalau klaim ini benar, bahwa saya betul penulis mempersyaratkan dalam kitabnya hanya memasukkan hadis sahih, maka apa yang bisa kita petik di sini? Semisal di sini beliau sebutkan dua, ya, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Apa yang kita bisa petik di sini? Kita bisa petik begini. Kalau ada hadis dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, jelas beliau tidak komentari, beliau tidak kritisi, ya, maka itu berarti tashih dari Ibnu Khuzaimah kepada hadis tersebut. Kenapa? Karena beliau sudah menamakan kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Maka kitab kita atau hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan beliau tidak komentari, karena ada juga yang beliau komentari di dalamnya. Beliau ragukan kesahihannya, maka selama tidak ada intiqad dari penulis kitab itu sendiri, maka kita bisa katakan sekedar hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, bisa kita katakan Sahhahu Ibnu Khuzaimah. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena dia mempersyaratkan itu. Saya hanya masukkan hadis sahih menurut saya dalam buku ini. Maka sekedar diriwayatkannya hadis tersebut dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan beliau juga tidak komentari hadis tersebut, maka ini bisa dikatakan pentasihan dari Ibnu Khuzaimah. Kenapa? Sudah ada aturan umumnya bahwa yang masuk di situ hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Demikian pula dalam Sahih Ibnu Hibban. Ketika ada hadis masuk dalam Sahih Ibnu Hibban, kemudian beliau tidak kritisi, maka ini bisa dikatakan Sahhahu Ibnu Hibban. Jelas sampai sini? Dan ini yang nampak dari amalan siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kalau antum lihat tasihatnya atau kutipan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, dikatakan Sahhahu Ibnu Khuzaimah, yakni hadis tersebut diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah tidak kritisi. Maka itu dianggap disahihkan oleh apa? Ibnu Khuzaimah. Demikian pula dikatakan Sahhahu Ibnu Hibban. Kadang Ibnu Hajar rahimahullah kutip itu dalam beberapa tempat dalam Bulughul Maram. Sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Maka yang dimaksud di situ adalah apa? Bukan maksudnya ada kalamnya Ibnu Khuzaimah mengatakan hadza hadisun sahih atau Ibnu Hibban mengatakan hadza hadisun sahih, tidak. Ya, walaupun bisa jadi demikian, ya, bisa jadi kalau ada tansis, ya itu lebih meyakinkan lagi. Cuman secara aturan umum, tatkala dua kitab ini penulisnya sama-sama mempersyaratkan hanya hadis sahih, maka secara umum semua hadis di dalamnya adalah sahih indal muallif. Bisa dikatakan sahhahu atau sahha al-muallif, semuanya, kecuali hadis-hadis yang penulis sendiri kritisi, baik pada buku tersebut atau di buku yang lain, di luar dari kitab tersebut. Jelas sampai sini? Ini makna ketika dikatakan Sahhahu Ibnu Khuzaimah, maka bisa bermakna tansis langsung Ibnu Khuzaimah mengatakan hadza haditsun sahih, atau bisa juga bermakna sekedar diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan tidak dikomentari, tidak dikritisi. Maka itu sudah merupakan tashih dari Ibnu Khuzaimah, demikian pula pada Ibnu Hibban. Jelas alasannya kenapa? Karena keduanya mempersyaratkan hal tersebut. Walaupun fi nafsil amar belum tentu sahih, tapi setidaknya Ibnu Khuzaimah mensahihkannya. Walaupun fi nafsil amar belum tentu. Jelas sampai sini? Maka misalnya ada hadis dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah tidak komentari, tapi ada ulama lain yang mendaifkan. Misalnya Abu Daud mengatakan ini hadis daif. Maka di sini terjadi dua vonis yang berbeda. Abu Daud mengatakan daif, Ibnu Khuzaimah kita bisa katakan dia sahihkan. Kenapa? Dia riwayatkan dalam kitabnya. Mafhum? Maka tinggal kita tarjih yang mana yang lebih kuat, tasihnya Ibnu Khuzaimah atau tadhif dari Abu Daud masalah. Baik, kata beliau rahimahullah, ini penting untuk memahami manhajiyah penulis. Ya, manhajiyah dari penulis kitab-kitab hadis. Nah, ini maksudnya gimana? Dia bagaimana metode manhajiyah dalam menulis hadis tersebut? Apa hadis-hadis dalam bukunya? Ya, apa persyaratan dia dalam hadis tersebut dan seterusnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, ada juga kitab-kitab lain di mana para penulisnya iltizam dengan hanya memasukkan hadis sahih di dalamnya, yakni menurut keduanya, menurut penulisnya maksudnya. Ka Ibnu Khuzaimah, ka Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, yakni Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Muhammad ibn Hibban al-Busti, Abu Hatim. Ya, kunyah beliau juga Abu
Abu Hatim. Kalau dikatakan Abu Hatim Al-Busti, maka itu berbeda dengan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Al-Busti yakni Ibnu Hibban maksudnya. Dan kadang Ibnu Hibban lebih masyhur memang dengan Ibnu Hibban, tapi kadang sebagian ulama ada yang mentakbir dengan Abu Hatim. Abu Hatim Al-Busti. Nah, maka jangan sampai tertukar karena derajat keduanya berbeda antara Abu Hatim. Abu Hatim ini rahimahullahu taala beliau mutasyaddid. Dalam jarh wa ta'dil itu beliau mutasyaddid. Makanya kalau Abu Hatim sudah mengatakan rawi itu soduk, sekedar soduk, maka itu fi martabati siqat di istilah ulama lain. Karena Abu Hatim ini mutasyaddid, sulit untuk mentausik rawi. Maka sekedar dia sudah mengatakan soduk, itu siqah orangnya. Bukan derajat hasan, tapi siqah. Ya, karena Abu Hatim ini mutasyaddid. Sementara Abu Hatim Al-Busti yani Ibnu Hibban, beliau mutasahil. Sebagaimana sudah berlalu persyaratan beliau dalam Al-Adalah, di mana beliau menganggap semua rawi, setiap rawi atau bahkan setiap muslim hukum asalnya adalah adil sampai datang kebalikannya. Dan ini tentunya tidak diragukan merupakan dhabit yang mutasahil dalam Al-Adalah. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Bagaimana komentar Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan kedua kitab ini? Kata beliau, wa huma khairum minal mustadrak bi katsirin wa anzafu asanida wa mutuna. Ya. Kata beliau, kedua kitab ini, yakni Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban, masih lebih mending dibandingkan Mustadrak Al-Hakim. Ya, yakni masih jauh lebih baik, bikasir. Masih jauh lebih baik. Wa anzafu asanida wa mutuna, dan lebih bersih sanad dan matannya. Ya, wa maqal al-Hafidz huna yakni sadaqa rahimahullahu taala, bahwa Sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dibandingkan Mustadrak Al-Hakim, keduanya masih lebih mending. Keduanya masih lebih mending. Sebagaimana nanti akan datang di sini pembahasan khusus tentang al-mustadrak. Nah, pertanyaannya, yang mana lebih unggul? Yang mana lebih unggul dari sisi kesahihan matan dan sanad antara Sahih Ibnu Khuzaimah dengan Sahih Ibnu Hibban? Nah, taib, kalau kita lihat dari sisi keahlian, dari sisi sana'ah hadisiyah, kemudian juga dari sisi persyaratan dan seterusnya, maka tidak diragukan bahwa Sahih Ibnu Khuzaimah itu lebih sahih dibandingkan Ibnu Hibban. Itu lebih baik dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Nah, kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah rahimahullah sangat tahari dalam hadis. Walaupun beliau menamakan Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengkritisi beberapa hadis yang terdapat di dalamnya. Antum coba lihat, bisa buka Sahih Ibnu Khuzaimah, akan pada beberapa tempat antum akan temukan Ibnu Khuzaimah ketika meriwayatkan sebuah hadis, kemudian beliau katakan setelahnya in sahhal hadis. Kalau hadis ini sahih, maka ini ta'liq dari Ibnu Khuzaimah. Ketika ada ta'liq seperti ini, tidak bisa kita katakan ini hadis sahih Ibnu Khuzaimah hanya gara-gara terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kenapa? Karena beliau mentaklik di bawahnya, yakni in sahhal hadis. Kalau beliau mensahihkan kalau memang hadis ini sahih, ala sigatit ta'liq, in sahhal hadis. Jelas, dan ini antum akan mudah temukan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Tersebar dalam beberapa tempat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, bisa dicari lah. Kalimat Ibnu Khuzaimah in sahhal hadis. Jelas, ini menunjukkan bahwa beliau lebih tahari, ya, lebih ketat dibandingkan Ibnu Hibban dalam persyaratan as-sihah. Nah, dalam persyaratan as-sihah. Taib. Kemudian sedikit tambahan berkenaan dengan Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban ini nama kitabnya, nama judul aslinya adalah At-Taqasim wal Anwa'. At-Taqasim wal Anwa'. Kenapa? Karena di dalam kitabnya itu, kitab Sahih Ibnu Hibban ini At-Taqasim wal Anwa', tartibnya ini beliau tartib yang muhdas, ya. Tartib yang baru, tidak pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya dan tidak ada yang dilakukannya setelahnya. Ya. Kenapa? Karena beliau membagi kitabnya bukan berdasarkan nama sahabat sebagaimana dalam Kutubul Masanid. Tidak juga membagi kitab bab-bab dalam kitabnya itu dengan tartib abwabil fiqhiyah sebagaimana dalam Kutubus Sunan.
atau Kutubul Jawami. Tapi beliau menyebutkan kalau di kitab-kitab lain kan, dalam misalnya dalam Kutubus Sunan dikatakan kitab Tohara, kemudian nanti di bawahnya ada abwab, kemudian kitab as-shalah, kemudian ada abwab. Ya. Itu pun kadang ada kitab pecahan lagi di dalamnya. Kalau Ibnu Hibban membagi takasim, ini kisem ini, nanti di bawahnya ada nau ini, ini kisem ini. Ya, kemudian apa standarisasi beliau dalam memasukkan hadis ini di kisem ini, hadis ini di kisem itu, hadis ini di nau ini, di nau itu, tidak jelas. Ya, tidak jelas apa tolak ukur beliau, apa kadar mustarak antara hadis-hadis yang terdapat di satu kisem atau di satu nau. Ya, apa kadar mustarak antara hadis-hadis ini, enggak jelas. Karena itulah Sahih Ibnu Hibban ini, kalau kita merujuk ke Taqasimul Anwa'-nya, ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan hadis, melacak hadis atau mentakhrij hadis dari Ibnu Hibban. Kenapa? Tidak ada pola yang kita bisa baca. Ya. Karena itulah sebagian mutaakhirin seperti masyhur tentunya Ibn Balban ya, dalam kitabnya Al-Ihsan fi tartib Tartib Ibn Hibban kalau nggak salah judulnya. Ya, beliau menyusun At-Taqasim wal Anwa ini, disusun ulang hadis-hadisnya dengan mengikuti dengan mengikuti tertib abwab al-fiqhiyah. Ya, abwab al-fiqhiyah. Jadi tidak ada hadis Ibnu Hibban yang dihapus, cuman di beliau dengan ijtihad beliau kelompokkan berdasarkan abwab al-fiqhiyah. Makanya kalau dari sisi ilmu takhrij ya, ketika seorang meriwayatkan atau mengambil hadis dari kitab Al-Ihsan karya Ibn Balban tadi ya, kemudian ketika ditulis di takhrij, tidak boleh seorang mengatakan rawahu Ibnu Hibban mujallad kadza rakam kadza wa kadza ya, sementara dia lihatnya di kitab Al-Ihsan. Tidak boleh dikatakan rawahu Ibnu Hibban fi sahih Ibnu Hibban mujallad kadza rakam kadza dan seterusnya, tidak boleh. Harus dikatakan rawahu Ibnu Hibban kama fil ihsan mujallad kadza wa kadza rakam kadza wa kadza. Jadi harus ditakkid. Kenapa? Karena tertib penjilidan dan penomoran itu bukan Sahih Ibnu Hibban. Itu bukan Taqasim wal Anwa', itu kitab susunan dari Ibn Balban, namanya Al-Ihsan. Ya, namanya Al-Ihsan. Al-Ihsan fi Taqrib Ibn Hibban. Ya, namanya Al-Ihsan fi Taqrib Ibn Hibban. Taib, makanya harus ditakkid seperti itu. Ya, rawahu Ibnu Hibban kama fil ihsan. Taib. Ini selesai komentar beliau berkenaan dengan dua kitab ini. Tsumma qala Ibnu Katsir rahimahullah. Di mana kitab lain lagi kita bisa temukan hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim. Kata beliau, wa kadzalika yujadu fi musnad al-Imam Ahmad min al-masanid wal mutun syai'un katsir mimma yuwazi katsiran min ahadits Muslim bal wal Bukhari aidha. Kemudian hadis-hadis sahih lain juga bisa kita temukan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Jelas sampai sini? Ada banyak sekali sanad-sanad dan matan yang selevel dengan Sahih Muslim, hadis-hadisnya selevel dengan hadis-hadis dalam Sahih Muslim, bahkan bisa selevel dengan Sahih Al-Bukhari. Ya. Walaysat indahuma, namun tidak diriwayatkan oleh keduanya, wala inda ahadihima, dan tidak juga diriwayatkan oleh salah satu dari keduanya. Baik. Dan tentunya di sini karena Imam Ahmad lebih mutaqaddim, tentunya lebih dahulu zamannya dibandingkan Bukhari dan Muslim. Bal walam yukharrijhu ahadu min ashab al-kutubil arba'ah. Bahkan ada atau banyak hadis-hadis dalam Musnad Ahmad yang tidak diriwayatkan oleh ashabus sunan yang empat, wahum Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, ini ini kitab berikutnya di mana kita bisa mendapatkan hadis sahih, yakni dalam Musnad Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad sendiri rahimahullahu taala telah mensifati musnadnya ini bahwa semua yang saya sebutkan di dalamnya adalah hadis yang sahih. Makanya beliau menyuruh anaknya Abdullah untuk hafalkan kitab Musnad ini karena tidak ada yang saya sebutkan di dalamnya kecuali sahih, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Jelas sampai sini? Ya, karena itulah sebagian Al-Hanabilah memasukkan Musnad Imam Ahmad dalam kriteria dalam istilah muttafaqun alaih, seperti yang dilakukan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah
kakeknya Ibnu Taimiyah, penulis kitab apa? Al-Muntaqa. Penulis kitab Al-Muntaqa. Nah, Muntaqal Akhbar yang disyarah oleh Asy-Syaukani Nailul Awtar fi syarah Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar ini karya kakeknya Ibnu Taimiyah, Majduddin Ibnu Taimiyah. Kalau beliau mengatakan dalam Muntaqal Akhbar muttafaqun alaih, maka maksudnya rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Ya, ini sebagai bentuk apa ya, kata sebagian masyayikh, ini di antara bentuk ta'zimnya mereka kepada imam mazhabnya, ya. Maka ini istilah khusus untuk sebagian Hanabila. Tidak semua Hanabila juga, sebagian Hanabila di antara yang masyhur menggunakan muttafaqun alaih untuk Bukhari, Muslim, Ahmad adalah Majduddin Ibnu Taimiyah. Mengapa? Karena tadi kalimat Imam Ahmad yang mengatakan apa? Semua yang beliau masukkan di dalamnya sahih. Bahkan sebagian ahlul ilm dari kalangan mutaqaddimin seperti Abu Musa Al-Madini, ya, beliau bahkan tegas mengatakan bahwa semua hadis dalam Musnad Ahmad sahih. Semua hadis dalam Musnad Ahmad apa? Sahih. Jelas? Nah, cuman tentunya kalimat Abu Musa Al-Madini rahimahullahu taala ini, ya, apa namanya, tidak bisa diterima secara mutlak. Ya. Memang kita bisa katakan bahwa sebagian besar hadis-hadis dalam Musnad Ahmad sahih dan betul tidak terdapat dalam as-sahihain. Tentunya lebih banyak hadis sahihnya dibandingkan hadis dhaifnya. Ya, dengan perbandingan yang tidak 50-50, tidak 60-40. Lebih banyak hadis sahihnya ataupun hasannya dibandingkan hadis dhaif. Hanya saja untuk mensifati Musnad Ahmad dengan sahih ini kurang bisa diterima. Ya. Mengapa? Karena ditemukan dalam Musnad Ahmad ada hadis maudhu. Ditemukan dalam Musnad Ahmad ada hadis maudhu, hadis palsu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya, di mana Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, penulis kitab Al-Mawdu'at, menyebutkan beberapa hadis maudhu dari Musnad Imam Ahmad. Dari Musnad Imam Ahmad. Nah, dan pendapat ataupun amalan dari Ibnul Jauzi rahimahullah ini kemudian didukung oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Didukung oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, di mana beliau menulis satu juz' khusus, ya, untuk mendukung pendapat dari apa namanya Ibnul Jauzi, di mana dalam juz' ini Al-Baihaqi Al-Iraqi rahimahullahu taala menuliskan atau menyebutkan hadis-hadis yang beliau anggap maudhu dalam Musnad Ahmad. Yang beliau anggap maudhu dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, walaupun sekali lagi yang namanya kritikan ya bisa masuk bisa kena, bisa masuk bisa enggak. Dan ini juga yang terjadi pada juz' dari Al-Iraqi rahimahullah. Tidak semua hadis yang beliau sebutkan di dalamnya itu yang beliau katakan maudhu dalam Musnad Ahmad itu benar. Ya, karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar setelahnya membantah. Ya, membantah Al-Hafidz Al-Iraqi, guru beliau sendiri, beliau bantah, ya, dengan menulis kitab Al-Qaulul Musaddad fi Dzab 'anil Musnad Ahmad. Al-Qaulul Musaddad fi Dzab 'anil Musnad Ahmad. Pembelaan terhadap Musnad Ahmad, beliau mengkritisi Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya, yang mengatakan ini menyebutkan hadis-hadis maudhu dalam Imam Ahmad. Walaupun sekali lagi pembelaan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar juga tidak sepenuhnya benar 100%. Jadi yang benarnya ya, ada dalam Musnad Ahmad hadis-hadis yang maudhu, namun dengan kadar yang sangat sedikit. Kadar yang sangat sedikit. Taib, wallahu taala alam bissawab. Nah, tapi ala kulli hal, menjadikan Musnad Imam Ahmad sebagai percontohan bahwa masih banyak hadis-hadis sahih di luar sana, di luar Bukhari Muslim, ini contoh yang sangat tepat. Karena hadis dhaifnya sedikit. Walaupun ada hadis maudhu sedikit, hadis dhaifnya juga lebih sedikit dibandingkan hadis sahihnya. Dan itu banyak di luar Bukhari Muslim. Taib. Di mana tempat yang lain? Ya. Di sini beliau rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullah, tidak menyinggung ashabus sunan, padahal itu sudah jelas tentunya. Ya, mungkin itu alasan beliau rahimahullahu taala tidak menyebutkan as-sunan secara tidak menyebutkan as-sunan di mana di awal-awal. Nah, di awal-awal nanti akan beliau sebutkan di beberapa fasal setelahnya berkenaan dengan ziyadat, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, dan insyaallah kita akan jelaskan nanti di sana bagaimana maratib sisi kekuatan kesahihan antara keempat sunan ini, yang mana yang terkuat dari sudut pandang mustalah, dari sisi sudut pandang kesahihan maksud saya, yang mana lebih banyak hadis sahihnya dibandingkan hadis dhaifnya. Ya, tapi yang jelas di antara tempat untuk mencari hadis sahih di luar Bukhari Muslim adalah kutubus sunan yang empat ini. Baik. Dan
istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Musnad Ahmad plus Sunanul Arba'ah, istilah beliau adalah al-khamsah, kutub al-khamsah. Summa qala rahimahullahu taala wa kadzalika yujadu fi mu'jam at-Tabarani al-Kabir wal awsati wa Musnad Abi Ya'la wal Bazzar wa ghairi dzalika min al-masanid wal ma'ajim wal fawaid wal ajza. Kemudian tempat yang lain kita bisa menemukan hadis-hadis sahih. Kata beliau rahimahullahu taala dalam Mu'jam at-Tabarani al-Kabir wal Awsat. Nah, sebagaimana yang ma'ruf bahwa At-Tabarani punya tiga kitab al-Ma'ajim, ya, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Mu'jam as-Shaghir. Di sini beliau hanya menyebutkan Musnad Mu'jam al-Kabir dan al-Awsat dan tidak menyinggung as-Shaghir. Ya, tidak menyinggung as-Shaghir. Kita akan sebutkan alasannya. Kemudian juga disebutkan Musnad Abu Ya'la dan Musnad al-Bazzar. Nah, tentang Mu'jam at-Tabarani al-Kabir wal Awsat was-Shaghir. Nah, ini tiga kitab Mu'jam at-Tabarani yang beliau bagi dari sudut pandang ketebalannya, yakni jumlah hadis-hadis di dalamnya. Tentunya Mu'jamul Kabir yang paling panjang, yang paling banyak jilidnya, kemudian Mu'jamul Awsat, dan yang terakhir Mu'jam as-Shaghir. Nah, dan masing-masing dari tiga jenis ma'ajim At-Tabarani ini beliau memiliki manhajiyah yang berbeda dalam penulisannya. Ya. Adapun Mu'jamul Kabir itu beliau tartib seperti Kutubul Masanid. Seperti Kutubul Masanid, yakni berdasarkan sahabat. Berdasarkan apa? Sahabat. Jadi kalau misalnya ada hadis, kita mau takhrij hadisnya, kita cuma tahu nama sahabatnya, maka kita bisa cari di buku-buku Masanid dan di Mu'jamul Kabir. Di Mu'jam al-Kabir. Nah, di mana metodologi beliau dalam hal ini adalah menyebutkan persis sama seperti Musnad. Sahabat hadis, sahabat hadis. Cuman bedanya kalau al-Musnad seperti Musnad Ahmad itu disebutkan semua riwayat sahabat tersebut, semuanya. Tapi kalau Tabrani ya tidak seperti itu. Beliau kalau menyebutkan nama sahabat dan sahabatnya itu muqillun fir riwayah, mungkin sahabatnya cuma punya 1-2 hadis, maka beliau akan sebutkan dua-duanya, tiga-tiganya di situ di biografinya. Ya. Tapi kalau sahabatnya termasuk muksirin atau riwayatnya banyak lah, maka dia hanya akan menyebutkan sejumlah riwayatnya, tidak disebutkan semuanya, tidak sebagaimana dalam As-Sunan, dalam Al-Masanid, kitab Al-Musnad. Ya, jadi kalau riwayatnya terlalu banyak, Tabrani hanya menyebutkan sejumlah saja sebagai isyarat ataupun percontohan dari riwayat-riwayat sahabat tersebut. Tapi kalau sahabatnya muqil, misalnya hadisnya cuma 10 atau cuma 20 atau mungkin 1 2 3, maka disebutkan seluruhnya. Baik, ini Mu'jamul Kabir. Beliau tertib berdasarkan seperti tertibnya Kutubul Masanid. Nah, kemudian adapun Mu'jamul Awsat, ya, Mu'jamul Awsat, maka ini kitab yang bisa dikatakan kitab yang termasuk kitab yang lama dikarang oleh siapa? Oleh At-Tabrani rahimahullahu taala, ya. Di mana beliau rahimahullahu taala berkata tentang Mu'jamul Awsat, hadzal kitab ruhi. Hadzal kitab ruhi. Kitab ini adalah apa? Ya, kitab ini adalah ruhku. Ungkapan para ulama ketika mengatakan kitab ini adalah ruhku, yakni saya menghabiskan banyak umur untuk menulis buku ini. Ya. Bukan berarti kitab ini ruhku, yakni andalanku atau yang semacamnya, bukan. Tapi maksudnya dia menghabiskan banyak umurnya untuk menulis kitab tersebut. Nah, ini Mu'jam Mu'jamul Awsat. Nah, di Mu'jamul Awsat ini penulis, ya, rahimahullahu taala mentartib sanadnya, mentartib hadis-hadisnya bukan berdasarkan nama sahabat sebagaimana Kutubul Masanid, sebagaimana dalam Mu'jamul Kabir. Tapi di sini beliau mentartib berdasarkan nama syuyukhnya beliau. Jadi ini bisa dikatakan Mu'jamul Awsat ini bisa dikatakan kutub al-masyayikhah atau fahros terhadap masyayikh At-Tabrani. Ya, fahros dari masyayikh At-Tabrani. Nah, jadi beliau susun berdasarkan nama guru, bukan sahabat sebagaimana dalam Mu'jamul Kabir. Cuman
dalam kitab ini beliau khususkan hanya menyebutkan goraib gurunya. Goraib kita sudah sebutkan kemarin ya. Hampir semua ulama-ulama besar itu pasti punya hadis-hadis goraib yang dia bersendirian meriwayatkannya. Ad-Daraqutni punya karya tulis namanya Goraib Malik. Dia kumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang cuma Imam Malik meriwayatkannya. Goraib Malik. Nah, jelas sampai sini. Nah, dalam Mu'jamul Awsat ini At-Tabarani rahimahullahu taala hanya menyebutkan hadis-hadis gharib gurunya. Jadi disebutkan gurunya fulan bin fulan, dia punya banyak hadis. Gurunya ini punya banyak riwayat, tapi yang disebutkan hanya ghaibnya saja yang dia bersendirian meriwayatkannya. Ya. Nanti dipindah ke guru yang kedua. Disebutkan apa? Disebutkan nama gurunya tapi tidak disebutkan semua riwayatnya, hanya disebutkan yang hadis-hadis gharibnya saja. Hadis-hadis gharibnya saja. Baik, kemudian mu'jam yang ketiga ini mu'jam as-shaghir. Ya, mu'jam as-shaghir ini bisa dikatakan sekedar fahros untuk guru-guru At-Tabrani. Di dalamnya beliau menyebutkan semua nama guru-guru beliau, semua guru beliau plus satu riwayat saja dari beliau. Tidak mesti gharib. Bukan gharib. Ini yang membedakan dengan Mu'jamul Awsat. Jadi dalam Mu'jamul Shaghir beliau sebutkan semua guru-gurunya. Untuk setiap satu orang guru, satu biografi, ya, beliau sebutkan satu hadis saja riwayat orang itu, gurunya tersebut. Mau itu gharib, mau bukan, pokoknya disebutkan satu saja. Jelas? Ini Mu'jam as-Shaghir At-Tabrani. Dan ada kaidah disebutkan oleh sebagian masyayikh bahwa kalau At-Tabrani bersendirian meriwayatkan hadis dalam Mu'jamus Shaghir, maka itu dhaif. Ya. Kalau ada hadis hanya diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam As-Shaghir, dalam Mu'jamus Shaghir, maka itu dhaif. Jelas sampai sini? Dan mungkin itu alasan mengapa Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak memasukkan Mu'jamus Shaghir di sini. Beliau hanya mengatakan wa Mu'jamut Tabarani Al-Kabir wal Awsat, karena hanya pada dua kitab ini bisa ditemukan hadis-hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu alasan kenapa beliau tidak memasukkan Mu'jamus Shaghir di sini, yakni karena pandangan di kalangan ahlul ilm. Saya nggak tahu ini muttafaq atau tidak, ya, tapi ini masyhur disebutkan oleh para masyayikh bahwasanya ketika hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Tabrani saja dalam Mu'jamus Shaghir, maka itu dhaif. Nah, wallahu taala alam bishawab. Dan dari tiga kitab At-Tabrani ini, Al-Kabir, Al-Awsat dan As-Shaghir, indal itlaq, ketika diitlaqkan dikatakan rawahu Tabarani, maka yang dimaksud dengannya dalam Mu'jamul Kabir. Ya, dalam Mu'jam Al-Kabir. Maka termasuk kesalahan dalam metode takhrij kalau dikatakan rawahu Tabarani kemudian dia diam, padahal riwayat Tabarani dalam Al-Awsat, bukan dalam Al-Kabir. Ini keliru dalam takhrij. Ya. Selama dia diriwayatkan bukan dalam Al-Kabir, maka dia harus tasrih. Misalnya rawahu At-Tabarani fil Awsat, rawahu At-Tabarani fil fil asghar, Mu'jamul Mu'jam Al-Awsat misalnya, atau dalam As-Shaghir ditansis begitu. Tapi kalau diriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir, ya sudah, cukup dikatakan rawahu Tabarani, selesai, titik. Jelas? Maka orang sudah tahu bahwa larinya ke Mu'jam Al-Kabir. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan Musnad Abu Ya'la dan Musnad Al-Bazzar. Setelah itu bersambung dengan pembahasan masalah apakah masih terbuka pintu ijtihad dalam tashih dan tadhif. Saya kira ini butuh penjelasan juga. Insyaallah taala nuwasil ghadan fi nafsi tauhid. Nah, saya kira cukup. Ada soal sampai sini? Nah, idzan naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.